Tombak itu dikelilingi aura hitam, sangat dingin, seolah berasal dari neraka. Si Tu Feng sangat sadar, kalau dia sampai tertusuk oleh tombak panjang itu, dia pasti mati. Dia pun meraung marah, "Pergi dari sini!" Lalu dia langsung mengeluarkan sebuah giok. Darah segarnya menetes ke atas giok tersebut. Giok itu tiba-tiba membesar dan muncul di depan tubuhnya sebagai pelindung. Si Tu Feng menghela napas panjang. Giok ini adalah benda spiritual pemberian ayahnya. Benda ini mampu menahan sebagian besar bahaya. Di dalamnya bahkan terdapat formasi perlindungan yang sangat kuat. Kekuatan biasa tidak akan mampu menggoyahkan giok ini. Namun terdengar suara retakan dan giok itu malah hancur. Hancur total, berkeping-keping. Mata si Tu Feng terbelalak tidak percaya. Dia baru ingin mengatakan sesuatu, namun tombak panjang yang diselimuti kabut hitam pekat itu sudah muncul di depannya, memancarkan cahaya dingin dan menusuk tubuhnya. Sebuah lubang besar menganga di dadanya, penuh darah, begitu mengerikan. Si Tu Feng menundukkan kepalanya dan menatap luka itu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tubuhnya sudah kehilangan seluruh kekuatan. Tubuhnya jatuh ke belakang, kemudian terhempas keras ke tanah, menjadi mayat yang dingin dan tidak bernyawa. Si Tu Feng tidak pernah membayangkan kalau dirinya akan tewas seperti ini. Dalam detik-detik terakhir sebelum mati, dia melihat tirai kereta diangkat oleh sebuah tangan. Seorang pemuda dingin dan angkuh menatapnya. Tatapan itu seolah menentukan hidup matinya. Pemuda itu adalah Gustav Ye. Mo Ning terduduk lemas di tanah. Kematian si Tu Feng benar-benar di luar dugaannya. Dia pun merasa sedikit senang dan lega. Tombak itu belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi di seluruh kota Linhai, hanya sedikit ahli yang menggunakan tombak. Mungkinkah itu milik kakaknya? Apakah mungkin kakaknya merasakan kalau dia berada dalam bahaya, lalu kakaknya datang untuk menyelamatkannya? Tepat pada saat itu, sebuah sosok berdiri di sampingnya. Kedua tangan sosok itu memeluknya dan langsung mengangkatnya sambil berkata, "Kau ini susah sekali dijaga ya." Suara itu mengandung sedikit nada kesal. Suara itu. Mo Ning mengangkat kepala dan akhirnya dia melihat dengan jelas siapa yang memeluknya. Itu adalah Gustav. Secara refleks dia berkata, "Gustav, kau..." Namun belum selesai dia berbicara, Gustav sudah menaruh Mo Ning di atas kereta dan menyandarkannya di salah satu sisi sambil berkata, "Sudahlah, sisanya serahkan padaku." Gustav berbalik dan sepasang matanya yang seperti milik malaikat maut menatap tajam ke arah Xiang Yingji yang memakai topeng. Mo Ning membuka mulut kecilnya sedikit, matanya penuh kebingungan. Xiang Yingji, bahkan para ahli ranah alam Raja Void dan alam Daiyuan yang tersisa, tidak ada satupun yang bisa digoyahkan oleh Gustav. Tapi pemuda ini malah berkata kalau dia akan menyelesaikan semuanya. Ini jelas lelucon terbaik tahun ini. Xiang Yingji yang memakai topeng tentu saja memperhatikan Gustav. Dia melirik ke tubuh si Tu Feng yang sudah tidak bernyawa, lalu berkata kepada Gustav, "Bocah bodoh, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Tapi kau tetap harus mati. Kita sama-sama kultivator tubuh, tapi perbedaan kita bagaikan langit dan bumi. Serangga seperti kau masih berani menghalangi, benar-benar tidak tahu diri." Gustav mendengar kata-kata itu dan menggeleng pelan, berisik. "Dan satu lagi, aku tidak suka topengmu." Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Gustav menggenggam kelima jarinya dan tombak pembunuh 9 neraka yang tadi dilempar kembali terbang ke arahnya. Kabut hitam mengamuk, aura iblis menembus langit, dan seluruh dunia seolah dikuasai oleh tombak pembunuh 9 neraka. Xiang Yingji jelas merasakan bahaya, jadi dia segera menghindar ke samping. Dia mengira sudah berhasil menghindari tombak itu, tapi tidak disangka tombak itu tetap menyerempet wajahnya, lalu kembali terbang ke tangan Gustav, dan topeng yang menempel di wajahnya pun langsung hancur berkeping-keping. Bahkan serpihan topeng yang pecah itu ketika melintas di wajahnya, meninggalkan beberapa goresan berdarah. Pemandangan ini membuat seluruh dunia seolah terdiam. Ini benar-benar mencengangkan. Siapa yang menyangka Gustav
bahkan belum benar-benar bertarung, namun sudah berhasil menghancurkan topeng milik eksistensi sekuat Xiang Yingji. Xiang Yingji adalah seseorang yang berada di peringkat 900-an dalam daftar cakrawala. 900-an daftar cakrawala. Bahkan Moning pun secara refleks menutup mulutnya. Dia menatap punggung Gustaf dengan erat. Dia pikir dia sudah memahami pria itu. Namun ternyata yang dia lihat selama ini hanyalah puncak gunung es. Xiang Yingji mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya yang masih mengalirkan darah, lalu tertawa dingin. Bagus, sangat bagus. Gustaf, kau berhasil membuatku marah. Kalau begitu, akan kutunjukkan kepadamu apa itu kondensasi pedang tubuh fisik. Dia menggenggam pedang lebar kuno di tangannya, lalu melangkah maju satu langkah demi satu langkah. Setiap langkahnya mengguncang bumi. Seekor singa liar meraung keluar dari tubuh Xiang Yingji, dan secara perlahan menjadi nyata. Singa itu mengaum, mengguncang pegunungan dan hutan seperti letusan gunung berapi. Tiba-tiba Xiang Yingji melangkah ke depan dan mengayunkan pedang lebar kuno itu. Pedang itu membelah langit dan bumi. Gustaf tidak bergerak, dia hanya mengelus tombak pembunuh 9 neraka di tangannya sambil bertanya, "Kau yakin bisa menembus pedang itu?" Tombak itu sedikit bergetar seakan mengangguk. Gustaf tersenyum, bagus. Kemudian tatapan Gustaf membeku. Aura di seluruh tubuhnya meledak dan kekuatannya melonjak ke puncaknya. Kemudian satu tusukan tombak dilepaskan. Seketika tombak dan pedang bertabrakan. Ledakan kekuatan menghancurkan segalanya, dan gelombang energi yang mengerikan menyebar ke segala arah. Tanah di bawah kaki Gustaf dan Xiang Yingji pun pecah berantakan. Gelombang dahsyat itu membuat semua orang yang masih hidup di sekitar mereka mundur beberapa langkah, namun hasilnya masih belum jelas. Tatapan Xiang Yingji mulai menunjukkan rasa serius. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan itu. Namun kekuatan itu bukan berasal dari Gustaf, melainkan dari tombak panjang itu. Tidak disangka di dunia ini masih ada senjata semacam itu. Tiba-tiba Xiang Yingji teringat sesuatu. Mungkinkah ini adalah tombak yang disembunyikan oleh kepala keluarga Ye dari kota Linhai? Kalau benar, maka dia harus mendapatkannya. Xiang Yingji pun berkata, "Bocah sampah, serahkan tombak itu kepadaku. Maka aku mungkin akan mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Jangan lupa, di belakangku masih ada para ahli ranah alam Raja Void dan alam Daiyuan. Kau cuma sendirian, seberapa besar peluang menangmu, hah?" Tatapan mata Gustaf tetap tenang dan dia berkata, "Pergi." Begitu kata itu terlontar, pedang lebar yang selama ini begitu dijaga dan dihargai oleh Xiang Yingji langsung hancur berkeping-keping. Setelah itu tombak pembunuh 9 neraka melesat tanpa berhenti, membawa aura petir surgawi dan langsung menembus bahu Xiang Yingji. Mata Xiang Yingji membelalak. Kelima jarinya mencoba meraih tombak itu, namun saat menyentuhnya, dia merasakan panas yang membakar dan buru-buru melepaskannya. Kalau tidak dilepaskan, dia pasti mati. Tubuhnya terhempas mundur dengan paksa. Saat akhirnya bisa berdiri stabil, dia melihat luka di bahunya, dan aura membunuhnya langsung meledak. "Kau berani melukai tubuhku?" Sudah berapa lama tubuhnya tidak mengeluarkan darah, tapi kini dia justru dilukai oleh tombak rusak itu. Gustaf tidak menanggapi. Dia hanya menatap tombak pembunuh 9 neraka di tangannya. Dia tampak sangat terkejut. Dia tahu tombak ini luar biasa, tapi tidak menyangka sebegitu mengerikannya. Bukan hanya mampu menghancurkan pedang spiritual, tapi juga bisa menembus tubuh fisik puncak ranah hegemonik milik praktisi kultivasi tubuh. Kalau dilihat di seluruh Gunung Kunlun, senjata ini benar-benar menggetarkan dunia. Dari segi tingkatan, senjata ini jauh melampaui pedang pembunuh naga surgawi. Tatapan Xiang Yingji kini penuh kewaspadaan. Dia sangat paham kalau tombak pembunuh 9 neraka adalah ancaman besar bagi para praktisi kultivasi tubuh. Saat ini, membunuh Gustaf menjadi sangat sulit. Dia melirik ke arah orang-orang di belakangnya. Para ahli ranah alam Daiyuan terluka.
sementara para ahli ranah alam Raja Void juga tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh mereka. Namun, kalau semuanya bergabung, Gustav pasti bisa dikalahkan. Akhirnya dia pun memberikan perintah, "Semuanya, serang dan bunuh bocah itu. Dan ingat, tombaknya aku yang ambil." Semuanya berseru, "Baik." Dalam sekejap, semua orang menyerbu ke arah Gustav. Cahaya pedang dan bayangan pisau menembus udara, disertai percikan api yang menyala hebat, menelan Gustav dari segala arah. Tatapan Gustav membeku, dia tidak berani lengah. Seluruh tubuhnya diselimuti petir ilahi, langit menjadi gelap, awan hitam bergulung-gulung, dan badai petir terbentuk di atas kepalanya. Petir bergemuruh dan menghantam langsung tombak pembunuh 9 neraka yang ada di tangannya. Melihat ini, Xiang Yingji menyadari sesuatu. Bocah ini tidak hanya menguasai api, tetapi juga petir. Jangan-jangan dia menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Cahaya pedang dan bayangan pisau menghantam tubuh Gustav. Namun dengan satu sapuan tombaknya, bayangan pedang tersebut langsung tercabik. Bahkan satu tusukan tombaknya langsung membunuh seorang ahli tingkat awal alam Raja Void di tempat. Meski sangat kuat, namun tetap saja Gustav hanya seorang diri. Beberapa serangan tetap mengenai tubuhnya, hingga pakaian santainya sobek dan luka-luka berdarah muncul di tubuhnya. Untungnya luka itu tidak terlalu dalam. Xiang Yingji berkata, "Gustav, bagaimana rasanya? Aku berikan kau satu kesempatan terakhir. Menyerahlah, serahkan senjata itu. Kalau tidak..." Semakin banyak orang mendekat, Gustav hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Gustav membentak marah, "Serahkan nenek moyangmu." Dari antara alisnya api abadi melesat keluar. Suhu udara meningkat drastis, seolah menelan seluruh ruang, lalu membentuk sebuah arena api dan mengurung semua lawannya. Tapi itu masih belum selesai. Gustav berseru, "Naga darah, keluarlah!" Dengan satu teriakan lagi, raungan naga mengguncang langit. Di hadapan semua mata, dari tubuh Gustav melesat keluar seekor naga darah. Naga itu menembus langit lalu menukik turun. Pemandangan ini mengguncang seluruh penglihatan mereka. Naga darah, petir ilahi, dan api abadi, ketiga kekuatan ini hanya dimiliki satu orang. Xiang Yingji berseru dengan suara gemetar, "Gustav, kau adalah Aldren Ye." Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Begitu nama Aldren Ye disebut, bahkan para ahli ranah alam Daiyuan pun langsung terkejut dan menghirup napas dalam-dalam, karena nama itu terlalu legendaris. Namun, sebelumnya tidak ada yang percaya kalau Aldren Ye yang menggetarkan Gunung Kunlun benar-benar berada di depan mereka sekarang ini. Gustav tidak tertarik untuk menjawab. Dia menutup matanya, aura di sekelilingnya menjadi samar dan misterius. Di dalam pikirannya muncul sebuah teknik tombak, 3 serangan penghancur langit. Tiba-tiba Gustav membuka matanya dan seketika udara seolah terkoyak. Tubuhnya melesat maju 1 langkah sejauh belasan meter dan tombak di tangannya menari seperti ular ilahi. Tombak itu bahkan melukiskan simbol kuno di udara. Gustav berseru, "Hari ini akan kubiarkan kalian merasakan tombak pertama dari 3 serangan penghancur langit." Dengan satu teriakan, tombak Gustav menghancurkan simbol kuno itu. Cahaya meledak, melesat, menelan langit dan bumi, seperti gunung api meledak, seolah seluruh dunia terbakar oleh api dahsyat. Niat tombak Gustav menyebar luas. Kekuatannya menghancurkan segalanya dengan brutal. Tombak itu berubah menjadi ratusan cahaya dingin dan menyerang dari segala arah. Aura menakutkan itu langsung melonjak, diselimuti oleh petir ilahi, naga darah, dan api abadi. Seluruh kekuatan itu membungkus cahaya tombak dan menyapu semua musuh. Merasakan tekanan luar biasa dari serangan Gustav, semua orang mulai panik karena rasa tertindasnya terlalu ekstrim. "Mustahil, ini tidak mungkin." Dengan kekuatan sebesar ini, jangankan ahli ranah alam Raja Void, bahkan mereka yang ada sekarang pun tidak mungkin bisa mengerahkan kekuatan yang sebanding. Serangan tombak ini membawa ancaman yang begitu mengerikan.
sehingga membuat setiap orang di sana merasa seperti dibekukan dan seperti jatuh ke dalam gua es sangat menyiksa. Wajah Xiang Yingji kini penuh ketakutan. Jadi ini kekuatan pemuda yang kelihatannya tidak lebih dari 20-an tahun ini. Bagaimana mungkin dia sekuat ini? Saat itulah dia benar-benar merasakan ancaman mematikan. Mata Moning yang indah saat ini penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Tanpa sadar dia berkata, Aldren Ye? Selama ini dia memang sering mendengar legenda tentang Aldren Ye. Dengan kekuatan seorang diri, Aldren Ye menghancurkan sekte-sekte. Bisa dikatakan Aldren Ye adalah mimpi buruk bagi semua sekte dan keluarga di Gunung Kunlun. Seluruh Gunung Kunlun mencari-cari sosok Aldren Ye. Namun sampai sekarang, tidak ada yang benar-benar memahami siapa Aldren Ye itu. Bahkan tingkat kultivasinya pun tidak diketahui secara pasti. Ada yang mengatakan Aldren Ye berada di ranah alam Raja Void, namun ada juga yang menyebutnya sudah mencapai ranah alam Daiyuan, bahkan ranah alam Kaisar Dewa. Konon, bahkan ada seseorang dari tempat misterius yang secara terbuka menyatakan bahwa Aldren Ye adalah muridnya. Dan kalau ada yang berani menyentuhnya, seluruh dunia akan dihancurkan. Selama ini Moning selalu penasaran dengan sosok Aldren Ye. Ayah dan kakaknya pun sering menyebut nama itu. Namun dia tidak pernah menyangka, dalam mimpi pun tidak, bahwa sosok yang membuat Gunung Kunlun ketakutan ternyata berada hanya belasan meter darinya. Dia menatap punggung Gustav dengan penuh perhatian dan baru menyadari satu hal. Dia tidak bisa melihat kultivasi Aldren Ye. Dia bergumam pelan, Gustav Ye? Aldren Ye? Siapa sebenarnya dirimu? Sementara itu, rasa terancam yang dirasakan oleh Xiang Yingji dan yang lainnya semakin mendalam. Di mata mereka semua, satu serangan tadi hampir melebihi kekuatan siapapun yang hadir dalam, bahkan melampaui ahli awal ranah alam Daiyuan. Refleks, sebagian dari mereka ingin kabur, namun Xiang Yingji berteriak lantang, menahan mereka semua. Kalian mau lari kemana? Semuanya keluarkan setetes darah esensi kalian. Gunakan kekuatan darah esensi untuk menahan niat tombaknya. Semua orang tersadar. Lalu mereka mengeluarkan setetes darah esensi secara bersamaan. Aura dari darah esensi itu langsung melesat keluar dan saling bertabrakan di udara. Xiang Yingji membentuk segel dengan jarinya. 5 jarinya terbuka, lalu dia menyerap semua aura darah esensi itu. Kemudian dia menepukkannya ke tubuhnya sendiri. Seketika, sebuah zirah darah muncul di sekujur tubuhnya. Pakaian di tubuhnya hancur berantakan, dan pola-pola merah darah tampak menyeramkan di kulitnya. Dia tidak punya pilihan lain. Kalau dia tidak membunuh Gustav sekarang, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Urat di leher Xiang Yingji menegang, lalu dia mengeluarkan raungan marah yang mengguncang langit. Matilah kau! Dari tangannya muncul sebuah pedang raksasa berwarna darah. Dia menggenggam pedang itu erat-erat, lalu menebaskannya ke arah Gustav sambil berkata, entah kau itu Gustav Ye atau Aldren Ye. Hari ini dengan kekuatan darah esensi dari para ahli, meski harus menjadi hantu pun aku akan membunuhmu bocah keparat. Gustav menatap pedang darah yang melesat di udara, lalu menyeringai dingin. Naga darah melilit di sekeliling tubuhnya. Raungannya bergema di seluruh langit, membuatnya terlihat sama sekali tidak gentar. Xiang Yingji mempunyai sirah darah. Namun tubuh Gustav dilindungi petir ilahi merah seperti baju sirah surgawi. Dia tidak takut apapun. Sekali lagi dia mengumpulkan kekuatan untuk tombak 3 serangan penghancur langit dan menghantamnya dengan penuh tenaga. Cahaya merah dan kabut hitam bertabrakan hebat. Ledakan yang sangat keras mengguncang langit, seolah singa buas dan naga darah bertarung di udara. Singa itu menganga, hendak menggigit naga darah, namun naga darah sudah membelitnya erat. Singa mungkin raja di gunung, namun jangan lupa, naga ilahi adalah penguasa di langit 9 lapis. Siapa yang bisa melawannya? Gustav menyeringai dingin. Hancurkan untukku. Meski kultivasinya lebih rendah, tapi dia punya banyak kartu truf.
dia tidak merasa takut. Hari ini dia akan membunuh Xiang Yingji dan mengukir namanya di daftar cakrawala. Dia akan memulai jalannya melawan takdir. Tombak pembunuh 9 neraka memancarkan cahaya menyilaukan. Cahayanya menelan segalanya. Dalam sekejap, pedang darah Xiang Yingji hancur berkeping-keping. Bahkan sirah darah di tubuhnya pun ikut pecah. Di saat bersamaan, energi sejati di dantian Gustav mengalir deras. Tanda dia sangat kelelahan. Namun dia menggigit giginya dan tetap bertahan. Hari ini, entah Xiang Yingji yang mati atau dirinya. Melihat pedang darahnya hancur, Xiang Yingji memuntahkan darah segar, lalu meraung marah dengan tidak percaya. Harga dirinya seolah dihancurkan oleh satu tombak Gustav. Dia adalah raja, seharusnya berdiri kokoh di antara langit dan bumi. Bagaimana bisa kalah oleh bocah bau kencur? Mata Xiang Yingji memerah hampir meledak saat melihat tombak pembunuh 9 neraka sudah hampir menembus dadanya. Aura iblis yang ganas menyelimuti dirinya dan membuatnya merasakan dinginnya kematian. Tanpa ragu Xiang Yingji mengulurkan tangannya dan menangkap paksa seorang ahli ranah alam Raja Void, lalu menghantamkannya ke tombak itu. Dalam ketakutan ahli itu langsung meledak menjadi kabut darah. Ahli itu dikorbankan sebagai umpan mati. Lalu Xiang Yingji berteriak marah kepada para pengikutnya, "Jangan pikir panjang, habisi bocah keparat ini sekarang juga, cepat!" Semua mengangguk. Saat ini Gustav sudah tidak bisa digoyahkan. Kalau tidak bertindak sekarang mereka pasti mati. Beberapa ahli ranah alam Raja Void dan alam Daiyuan muncul di sisi kiri kanan Gustav. Mereka mengulurkan tangan mereka dan mencengkeram tangan serta kaki Gustav untuk membatasi gerakannya. Gustav langsung terikat dan tidak bisa bergerak. Xiang Yingji menatap tajam lalu seluruh tubuhnya terbakar. Kekuatan tubuh pun bisa dibakar. Dia tidak punya pilihan. Dia harus memberikan serangan pamungkas. Api membungkus lengan kanannya, lalu dengan satu serangan telak, dia menghantam ke arah Gustav yang terikat.